Dan 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung, dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau rapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18, maka kita akan belajar sebuah tema yang menarik malam ini, bagaimana kita mengalahkan roh putus asa. Kalau kita baca ayat ini, maka kita lihat bahwa Elia, dia lari dari Isabel, ya, istrinya Ahab, dan dia terintimidasi. Dan Elia dalam ayat ini kita baca bahwa dia sedang mengalami keputusasaan. Dan saya percaya bahwa ayat ini berbicara kepada kita semua, bahwa sekalipun Anda dan saya diurapi, punya uang banyak, Anda punya kedudukan, Anda punya nama baik, tapi saya percaya semua kita bisa ada dalam situasi seperti Elia. Siapa yang tidak pernah putus asa? Bahkan Alkitab menceritakan kepada kita bahwa Nabi Elia yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dapat menjadi putus asa. Elia putus asa dan bahkan Alkitab katakan meminta mati setelah lari dari ancaman Isabel. Dia merupakan permaisuri Raja Ahab. Nanti Bapak Ibu baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Isabel berkata, besok kira-kira waktu ini kamu akan menjadi salah satu, diperlakukan salah satu seperti nabi-nabi Baal yang dia bunuh itu. Dan Elia lari, Elia minta mati, saudara. Elia ketakutan karena diancam akan dibunuh, melarikan diri ke padang gurun, dan minta mati kepada Tuhan. Orang putus asa itu adalah ujung-ujungnya mau bunuh diri, minta mati, menyerah, hands up. Pernahkah Anda meminta mati saat pergumulan berat? Pergumulan Bapak Ibu alami. Dan ada banyak orang yang datang kepada saya dalam konseling, mereka berkata rasanya sudah mau mati, pastor. Bahkan ada yang minta mati. Dan saya berkata kepada saudara, ketika Anda ada dalam pergumulan, ketika Anda mati, tidak menyelesaikan masalah. Ketika masalah, saudara dan saya tidak bisa hadapi, kemudian minta mati, apalagi cara matinya. Anda pilih sendiri dengan cara bunuh diri, minum baygon biar bye-bye and go on. Nah, itu sesuatu yang gak benar, saudara ya. Ya, kalau kita belajar di malam hari ini, bahwa roh putus asa datang menyerang siapa saja, termasuk orang-orang yang diurapi Tuhan. Ya. Termasuk hamba-hamba Tuhan.
bahwa roh putus asa bisa menyerang mereka. Nah, kita belajar malam ini sama-sama bagaimana mengalahkan roh keputusasaan ini. Haleluya. Berapa banyak yang mau kalahkan roh putus asa ini? Dari muka Anda lihat saya lagi banyak putus asa malam ini. Tapi malam ini saya percaya bahwa firman Tuhan adalah jawaban. Firman Tuhan adalah kekuatan. Tentu saja, ini bukan sikap yang benar yang ditunjukkan oleh Elia. Tetapi, kita pernah atau bahkan di antara kita, ada yang sedang mengalaminya. Tadi saya katakan mungkin beberapa daripada kita sedang mengalami keputusasaan. Tapi kisah yang ditulis dalam 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19 ini, ayat 9 sampai ayat 18 ditulis untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak mau kita ada di dalam roh keputusasaan. Bahwa masalah datang bukan untuk membuat Anda putus asa, tapi masalah datang untuk membuat kita semakin percaya. Amin. Kisah ini mengingatkan kita untuk tidak tetap dalam keputusasaan. Alasannya, karena Tuhan kita, Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya. Dalam keadaan apapun, Tuhan tidak meninggalkan kita. Kalau kita baca kisah Elia tadi, 1 Raja-Raja 19, ayat 9-18, dalam keputusasaan, dalam waktu dia minta mati, waktu bangun, tiba-tiba sudah ada roti, dan sudah ada air di kepala dia. Bahkan sampai 2 kali malaikat bangunkan dia. Tapi Elia tidak menghargai itu. Apa yang dilakukan oleh malaikat, Elia tidak menghargai itu sekarang. Tapi Tuhan benar-benar nyata. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Karena itu jangan putus asa, sebab Tuhan tetap ada bagi saudara dan saya. Ingat bahwa dia Immanuel. Amin. Ketika Bapak Ibu dan saya masuk dalam keputusasaan, ada bahaya yang menanti kita di setiap keputusan kita. Ketika Bapak Ibu putus asa, hati-hati dengan Bapak Ibu ambil keputusan. Ketika kita ada dalam keputusasaan, hati-hati, keputusasaan itu berbahaya bagi kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, keputusasaan berbahaya bagi saya. Ketika Bapak Ibu tahu bahwa Bapak Ibu sedang putus asa, maka jangan pernah ambil keputusan apapun. Putus asa artinya tidak mau coba lagi. Putus asa artinya menyerah. Putus asa artinya berhenti berharap. Dan mari kita renungkan apa yang dialami oleh Elia ketika ia ada dalam pergumulan berat hingga mengalami putus asa. Jadi 1 Raja-Raja 19, ayat 9-18 ini bukti bahwa seorang nabi yang diurapi, dia ada dalam keputusasaan. Dan kita akan memperhatikan apa yang dikatakan Elia dalam ayat 10 dan ayat 14. Kalau baca ayat 10 dan ayat 14, boleh multimedia, setiap kali ayat firman Tuhan boleh ditampilkan. Saya simpulkan bahwa Elia berkata, Tuhan tanya, apa kerjamu di sini? Dan Elia berkata, aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Ya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku, seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 14, Tuhan tanya lagi yang kedua kali, jawabannya sama. Saudara perhatikan baik-baik, kita belajar. Yang pertama begini, bahwa keputusasaan itu menyebabkan kita salah menilai Tuhan. Ketika seseorang masuk dalam keputusasaan, atau keputusasaan menguasai orang itu, maka kita akan salah menilai Tuhan. Ayat yang ke-10 dengan jelas berkata, ketika Tuhan bertanya kepada Elia, apakah kerjamu di sini? Maka Elia menjawab, bekerja segiat-giatnya bagi Allah. Apa benar Elia sedang bekerja segiat-giatnya bagi Allah? Ketika pertanyaan ini datang, jawabannya no, tidak. Dia sedang melarikan diri. Elia tidak bekerja sama sekali. Dia sedang melarikan diri dari ancaman, dari permaisuri Isabel. Elia melarikan diri, dan dia sedang ada dalam keputusasaan. Saudara tahu bahwa orang yang putus asa itu tidak mengakui kelemahannya. Justru dia balik menyerang Tuhan. Karena dia berkata, aku bekerja. Jangan dihilangkan ayatnya, ayat 10 dan ayat 14. Aku bekerja sendirian. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Allah. Wow. Dia berkata, sedangkan Tuhan tidak berbuat apa-apa.
Dia akan lari dari Isabel. Elia menunjukkan bahwa hanya dia yang bekerja sendiri. Dia berkata, lihat saja, dari ayat yang kita baca, lihat saja semua orang Israel murtad. Mesbah-mesbahnya diruntuhkan. Semua nabinya dibunuh. Dan dirinya diancam. Kalau saya terjemahkan, Elia sedang berkata, di mana Tuhan saat itu? Wow. Ini yang ditanyakan Elia. Saya katakan Elia salah menilai Tuhan. Orang putus asa itu, dia akan salah menilai Tuhan. Tuhan gak adil. Tuhan lebih sayang orang itu dari saya. Tuhan kok jawab doa orang itu. Orang itu kok bahagia. Orang itu kok diberkati. Bisnisnya semakin naik. Pelayanannya semakin berkembang. Kok saya tidak? Lalu kita salah menilai Tuhan bahwa dia tidak adil. Ada banyak orang yang mengalami kegagalan. Mengalami keputusasaan. Kemudian dia salah menilai Tuhan. Dan kita beranggapan, Elia beranggapan bahwa dia hanya bekerja sendirian. Bahwa Allah tidak peduli, Tuhan tidak peduli. Bukankah ini sering kita alami? Jika kita menghadapi pergumulan yang berat dan mudah putus asa, kita merasa bergumul sendirian. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Alkitab dengan jelas berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Alkitab berkata begini, dapatkah seorang ibu meninggalkan anaknya? Sekalipun seorang ibu meninggalkan anaknya, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji loh, saudara. Itu janji Tuhan. Manusia mungkin berjanji dan berdusta. Istri mungkin berjanji berdusta. Suami mungkin berjanji berdusta. Teman, pemimpin, bosmu berjanji mungkin berdusta. Tapi Tuhan kita tidak pernah berdusta. Dia selalu ada. Kehadirannya selalu ada dalam setiap pergumulan kita. Dia ada seperti kehadirannya. Dan dia menanyakan, Elia, dia juga menanyakan saudara, apa yang sedang kita kerjakan di sini? Jangan salah menilai Tuhan. Tinggalkan putus asa. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul seorang diri. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Alkitab berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab pada waktu kamu dicobai, maka Allah memberikan kepada kamu jalan keluar. Dalam masa pencobaan, masalah, persoalan pun, Tuhan ada di tengah-tengah saudara, menyertai kita, bahkan memberikan kepada kita jalan keluar. Bukan cuma jalan keluar, memberikan kepada kita kekuatan. Tidak mengizinkan masalah melampaui kekuatan kita. Lalu memberikan kepada kita pertolongannya. Ingat, Tuhan tidak angkat masalah. Tapi Tuhan izinkan kita mengalaminya. Dan memberikan kepada kita jalan keluar. Hal yang pertama kita belajar bahwa ketika saudara dan saya ada dalam keputusasaan, maka kita akan salah menilai Tuhan. Yang kedua, keputusasaan menyebabkan kita salah menilai kondisi di sekitar kita. Rasa putus asa menyebabkan Elia memandang pergumulannya sangat berat. Dan laporannya pada Tuhan pun jadi tidak tepat, bahkan berbeda dengan kenyataan. Kenapa sampai saya berani katakan gitu? Bapak Ibu coba lihat pada ayat 14. Dari 1 Raja-Raja 19 ayat 14. Elia berkata, coba kita baca. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tadi saya katakan gini, keputusasaan menyebabkan kita salah menilai kondisi di sekitar kita. Jadi laporan Elia kepada Tuhan berbeda dengan kenyataan. Kenapa sampai saya katakan berbeda dengan kenyataan? Karena laporan Elia begini, dia katakan semua orang Israel meninggalkan perjanjian Tuhan. Artinya orang Israel murtad. Itu laporan Elia kepada Tuhan.
Padahal fakta sebenarnya, tidak semua orang Israel meninggalkan perjanjian Tuhan. Tidak semua orang Israel murtad, saudara. Masih ada Obadya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, masih ada Obadya. Nanti kita lihat 1 Raja-Raja 18, ayat ketiga. Dan seluruh Israel yang berbalik pada Tuhan dalam KKR-nya Elia. Wow, ketika Elia menurunkan api dari langit, masih begitu banyak orang Israel yang berbalik pada Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 18, ayat 38 sampai 39. Wow. Ini fakta. Ini fakta yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika kita putus asa, kita salah menilai keadaan, salah menilai situasi. Laporan Elia kepada Tuhan juga bahwa mesbah Tuhan diruntuhkan. Tapi fakta sebenarnya tidak disebutkan dalam kisah ini. Hanya jelas betul bahwa pada masa Elia, Raja Ahab membangun mesbah untuk berhala. Iya, ada. Tapi tidak dikatakan bahwa mesbah Tuhan diruntuhkan waktu itu. Elia salah menilai keadaan. Laporan Elia kepada Tuhan adalah semua nabi dibunuh. Dan hanya tinggal Elia saja, nabi di Israel. Wow. Alkitab katakan, tidak benar masih ada 1.100 nabi Tuhan yang disembunyikan Obadya dan terpelihara. Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 7 dan ayat yang ke-13. Tolong multimedia bantu saya. Dan Alkitab katakan begini, masih ada 100 nabi yang dikasih makan oleh Nabi Obadya. Elia lapornya, semua mati, tinggal Elia sendiri. Wow. Bapak Ibu perhatikan, jangan terus dalam keputusasaan. Jauh orang yang dalam keputusasaan salah menilai kondisi di sekitarnya. Jangan terus dalam keputusasaan. Kita jadi sulit melihat kenyataan yang sebenarnya, yang seringkali tidak seburuk yang kita lihat dalam kacamata keputusasaan. Banyak kali orang takut dalam pikiran, padahal jalan di depan kita seperti apa yang ada di pikiran kita. Berbeda dengan apa yang ada di pikiran kita. Satu waktu, saya diceritakan tentang seseorang yang dia mengalami ketakutan, bahkan mau keluar dari kamar pun dia takut. Dia mengalami keputusasaan. Keputusasaan bukan cuma dalam pekerjaan, tapi masalah hubungan dia dengan pacarnya anak muda ini. Bahkan dia tidak mau keluar dari kamar. Dipanggil, diketok pintu, dia tidak mau membuka. Dikasih makanan pun, ada kalanya dia tidak makan dan tidak mandi berminggu-minggu. Saudara, dan itu sudah berlangsung kurang lebih hampir 1 tahun. Dan orang tuanya stres. Satu waktu mereka berdoa, suami istri, mereka berdoa, mencari wajah Tuhan dalam doa dan berpuasa. Bapak Ibu tahu pada waktu malam, ketika tidur, tiba-tiba Tuhan melawat anak ini. Tuhan melawat anak ini, dia dilawat oleh Tuhan malam itu, dan tiba-tiba dia menangis. Dia buka pintu kamarnya, dia pergi ke dapur cari makan waktu tengah malam. Dan orang tuanya dengar di dapurnya kok ribut. Ketika mereka bangun, anaknya itu sedang ada di dapur. Kemudian dia ditegur oleh mamanya, disapa oleh mamanya, bukan ditegur. Kemudian dia balik dan dia tersenyum. Dia datang dan dia peluk mamanya, minta ampun, dia menangis. Dan dia katakan ini, mama, aku alami Tuhan. Ketika aku tidur, aku bermimpi bahwa Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus katakan, masalahmu sudah aku tanggung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Harusnya kamu bangkit dan jadi pemenang. Anak ini hari ini hidupnya dipulihkan. Sudah berkeluarga dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selama ini dia nilai semua orang salah. Dia nilai bahwa dia tidak akan dapat pasangan yang baik. Dia nilai bahwa tidak mungkin dia punya pekerjaan yang baik. Hari ini dia dapat pasangan yang baik. Dia bisa kawin, punya anak, punya pekerjaan yang baik. Apa yang ada di pikiran dia, keputusasaan itu, membuat dia jauh dari komunitas. Tapi ketika Tuhan merubah hatinya, maka dia bangkit, dia bersemangat kembali. Karena dia percaya bahwa kekuatan dan pertolongan hanya datang dari Tuhan.
Amin. Ingat bahwa keputusasaan itu membuat kita salah menilai Tuhan. Yang kedua, keputusasaan itu membuat kita salah menilai keadaan dan situasi. Yang ketiga, keputusasaan itu menyebabkan kita tidak dapat melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Keputusasaan itu membuat kita tidak dapat melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita belajar dari Elia, keputusasaan Elia membuatnya tidak melihat tangan Tuhan. Yang sejak mulanya ketika dia lari dari Isabel, itu menolong, menjangkau hidupnya. Bahkan saat Elia takut dan putus asa, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong. Sayangnya Elia dibutakan oleh rasa putus asa. Beberapa dari Bapak Ibu mungkin ketika putus asa tanpa Anda sadar, tangan Tuhan menolong Anda berkali-kali. Tangan Tuhan menyelamatkan kita berkali-kali. Tangan Tuhan membentengi kita berkali-kali. Tangan Tuhan menjangkau kita, menjaga kita berkali-kali. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, itu bukti pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ingat, keputusasaan menyebabkan kita tidak melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Elia ditolong berkali-kali, tapi dia dibutakan oleh rasa putus asanya. Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika perahu mereka digoncang badai dan hampir tenggelam, mereka juga tidak mampu melihat Tuhan yang datang. Mereka katakan itu hantu. Ingat bahwa ketika kita ada dalam keputusasaan, kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sangat tahu pergumulan Elia. Bahwa semua persoalan, semua masalah yang datang dalam hidup kita diukur oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu tidak akan melampaui kekuatan saudara. Dia akan pasti bertindak ketika Bapak Ibu datang berseru kepadanya. Bayangkan saja saudara, Elias, contoh ya. Malaikat datang dan memberi makan dan air untuk dia minum. Bapak Ibu baca 1 Raja-Raja 19 ayat 5 tadi. Tiba-tiba roti dan air ada di kepalanya dalam kendi. Malaikat bangunkan dia dan berkata, makanlah dan minumlah, sebab perjalananmu masih jauh. Lalu Elia makan, minum, dia tidur lagi. Dibangunkan untuk kedua kali lagi. Makan lagi, minum lagi. Dan oleh kekuatan makanan itu, Elia bisa berjalan 40 hari. Sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Seharusnya, ayat yang kelima, seharusnya kehadiran malaikat sangat menguatkan Elia. Tapi tidak demikian itu. Tapi tidak demikian bagi Elisa. Bagi Elia, biasa saja. Kalau hari ini tiba-tiba Bapak Ibu dalam keputusasaan, lalu malaikat Tuhan datang kepada saudara, lalu menepuk saudara dan berkata, ini loh makanan untuk kamu. Misalnya tiba-tiba kasih Anda uang, pure, real, misalnya seperti itu. Atau buka jalan kepada Anda. Masa sih kita nggak bersuka cita? Masa sih kita nggak memuji Tuhan? Tapi bagi Elia, ini biasa saja. Elia tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Karena dia pikir itu biasa. Berapa kali orang Kristen, berapa kali orang percaya, ditolong Tuhan berkali-kali. Jangan pernah rasa biasa, tapi lihat setiap tarikan nafas yang Tuhan berikan kepada saudara adalah mujizat terbesar. Apakah ada makanan dan minuman yang seajaib yang diterima oleh Elia dari Tuhan? Pastinya tidak ada. Pada masa perjanjian lama, Tuhan siapkan kepada Elia roti dan daging. Kalau sekarang burger, saudara ya. Dan dia makan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19, ayat 6 sampai ayat yang ke-8, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Roti bakar. Dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaling pula. Ayat 7, tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah. Yakni gunung apa? Gunung Horeb. Munculnya makanan dan minuman ajaib. Bahkan dampak dari apa yang dimakan dan diminum oleh Elia juga ajaib. Beroleh
bisa kasih kekuatan kepada Elia, dapat berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Hari ini kalau kita bisa dengar firman, itu adalah roti, makanan rohani, minuman rohani. Kalau kita hari ini sedang ada dalam keputusasaan, Bapak Ibu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang ajaib yang kita terima. Itu sanggup membawa kita berjalan semakin kuat, sampai kita melihat kemuliaan Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan Elia? Bagi Elia, itu hal yang biasa saja. Itu tidak menguatkan Elia, dia tetap putus asa, saudara. Dia tetap dalam keputusasaan, padahal Tuhan telah menolong dia dengan cara yang ajaib. Dan terakhir Tuhan berfirman, dan hadir. Elia juga masih putus asa. Seperti ayat yang tadi kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Yang terakhir Tuhan berfirman dan hadir. Bukan cuma kasih makan, bukan cuma kasih minuman, tapi Tuhan hadir, Elia masih juga putus asa. Saya beritahukan kepada jemaat, ketika Anda dikuasai keputusasaan, ini roh jahat yang mencoba menarik Anda keluar dari hadirat Allah dan ingin menghancurkan, membunuh Anda. Bahkan sampai kehadiran Tuhan pun, Elia masih putus asa. Nampak dari jawabannya pada Tuhan. Saya beritahukan ini bahaya dari roh putus asa. Bapak Ibu harus menang dan jangan izinkan ada di dalam keputusasaan. Ingat Bapak Ibu, putus asa itu menutup mata dan telinga kita untuk dapat melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Tulis di kolom komentar. Putus asa menutup mata dan telinga kita untuk dapat melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ngeri, orang putus asa itu dengar firman pun nggak masuk. Dengar firman pun tetap bisa jawabnya berbeda. Lihat manifestasi gunung-gunung roboh. Ketika Tuhan lewat, lihat api dinyatakan. Mungkin orang sembuh, orang mati, bangkit pun. Saudara tahu, dia tidak bergerak, dia masih tetap putus asa. Karena menutup mata dan telinga rohani untuk dapat melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Tulis Bapak Ibu di kolom komentar, aku usir roh putus asa dari diriku. Bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saudara dan saya seorang diri. Berserulah kepada Tuhan. Dan saya temukan dalam Alkitab dan saya percayai. Seperti halnya Elia. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkannya, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Satu waktu, saudara. Satu waktu. Saya diceritakan sama salah satu rekan saya tentang seorang anak Tuhan. Dia bisnis dan tiba-tiba bisnisnya dia mengalami di mana orang bawa lari duitnya. Dan dia ada dalam tingkatan keputusasaan. Dan mau pergi ke gereja pun dia nggak mau karena dia katakan Tuhan nggak adil. Orang ini selama dia kerja, dia sangat menabur, mengembalikan perpuluhan, rajin ke gereja, ikut terlibat pelayan. Tapi ketika dia alami di mana orang membawa lari uangnya, maka dia putus asa. Putus asanya, putus asa tingkatan tinggi. Dia tidak mau ketemu orang. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang mau datang mendoakan dia pun, dia tidak memberikan akses. Bahkan istrinya putus asa. Istrinya putus asa. Bapak Ibu, satu waktu sudah berjalan kurang lebih 2-3 tahun. Istrinya hopeless. Tapi istrinya tetap rajin ibadah. Ketika istrinya pergi ibadah, suaminya juga nggak larang, nggak tegur. Tapi suaminya tetap di rumah dan nggak mau ketemu orang. Satu waktu, saudara, istrinya bawa pulang dulu, masa-masa dulu kan ada warta, sekarang kan jarang lagi kita lihat warta. Ada warta itu ada tulisan ringkasan khotbah, pengkhotbah minggu-minggu lalu. Lalu ditaruh di rumah dan dia baca warta itu. Tiba-tiba dia baca warta itu, bacanya itu ketika malam. Ketika dia baca warta itu, dia merasa bahwa seperti seseorang datang menyelimuti dia dengan selimut yang tebal, yang hangat. Dan dia merasa ada kasih Tuhan mengalir dalam hatinya. Lalu dia kemudian teringat yang pertama adalah orang yang
rekan bisnisnya yang bawa lari duitnya. Yang 2 tahun, 3 tahun itu dia sangat benci ketika ingat orang itu. Tapi malam itu, ketika dia ingat orang itu, dia nangis. Dia merasa mengasihi orang itu luar biasa. Dia rasa bahwa benar-benar saya nggak layak untuk marah orang itu, apalagi sudah 3 tahun. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Istrinya dengar suaminya nangis di ruang tamu dan dilihat jamnya udah jam 11 malam. Istrinya bangun dan tanya kenapa. Dia katakan, saya baca warta yang kamu bawa pulang. Dan saya rasa malam ini Tuhan jamah hati saya. Dia tanya apa yang terjadi. Saya ingat teman yang bawa lari kita uang sampai perusahaan kita bangkrut. Saya ingat dia, dan kalau kemarin-kemarin saya ingat dia, saya marah, saya benci. Tapi hari ini, saat ini ketika saya ingat dia, saya kok sayang sama dia. Saya kok mau ketemu dia. Lalu istrinya katakan, hari sudah malam, besok saja. Besok paginya saudara ditelepon. Ditelepon temannya itu nggak diangkat. Kemudian istrinya telepon istrinya. Dikatakan bahwa suaminya itu mau ngomong. Nggak marah, cuma mau ngomong. Saudara, akhirnya mereka berdua terhubung. Ketika terhubung, temannya yang sana bilang begini, saya akan kembalikan hutang. Bayangkan, saudara. Selama ini dihubungi nggak bisa-bisa. Tapi dalam sekejap ketika Tuhan merubah hatinya, besoknya ketika ditelepon, temannya bilang, saya akan kembalikan hutang. Dalam tahun itu juga, semua hutang yang dibawa, semua uang yang dibawa pergi sama temannya, itu dikembalikan. Sehingga bisnisnya bisa jalan. Hari ini, dia diberkati dengan cara yang luar biasa. Dan dia berkata begini, saya tahu bahwa dalam segala situasi, kondisi, Tuhan tidak membuat kita terpuruk karena putus asa. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, selalu ada jalan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, selalu ada jalan. Ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, anak-anak. Hari ini mungkin Anda berkata, nggak mungkin. Bagi Tuhan mungkin. Bagi Tuhan mungkin. Dia tidak pernah meninggalkan kita seperti dia tidak meninggalkan Elisa. Amin. Perhatikan. Tuhan hadir dan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Entah saat renungan pribadi atau saat di gereja. Hari ini ketika Bapak Ibu duduk mungkin dengar firman ini, mungkin Tuhan sedang bicara kepada saudara. Bukankah dia menyapa kita, menguatkan kita? Beberapa dari kita mungkin ada yang putus asa hari ini. Saya mau ingatkan, hati-hati, awas. Keputusasaan menyebabkan kita salah menilai Tuhan. Keputusasaan membuat kita salah menilai kondisi yang sebenarnya. Dan yang ketiga, keputusasaan menghalangi mata dan hati kita untuk melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kalahkan roh keputusasaan. Kalahkan roh keputusasaan. Dan percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Jemaat Tuhan, bangkitlah. Tetap bersemangat dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel. Dia ada hari ini bagi kita. Dan selama-lamanya dia tetap Tuhan. Selama dia ada, maka ada mujizat. Jangan pernah putus asa. Bangkit dan jadi pemenang kehidupan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati Tuhan malam ini. Bapak di surga, terima kasih malam ini. Kalau hari ini, saudara datang dan Anda dengar firman Tuhan ini, dan Anda putus asa, saudara boleh angkat tanganmu. Boleh angkat tanganmu, boleh raise hand, boleh angkat tangan. Boleh raise hand. Tuhan, engkau lihat ada begitu banyak tangan terangkat. Ada banyak yang salah menilai Tuhan. Ada banyak yang salah menilai kondisi yang sebenarnya. Dan ada yang membuat mata dan hati tidak melihat campur tangan Tuhan. Sehingga kami tercengkram dalam keputusasaan. Kami putus asa karena kami melihat rasanya pekerjaan kami tidak mungkin bangkit. Rasanya keuangan kami semakin menipis, bahkan beberapa sudah habis. Anak-anak kami tidak mungkin sekolah dengan baik. Rasanya tidak mungkin lihat jalan keluar. Tapi malam ini, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Elia pun mengalami hal yang sama. Dia hamba Tuhan yang diurapi Tuhan dengan hebat. Tapi dia mengalami keputusasaan. Tuhan, malam ini engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Ada banyak tangan yang raise hand.
mengaku bahwa mereka terbatas, mengaku bahwa kemampuan mereka sangat kecil, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Karena itu hamba berdoa malam ini, aku cabut dan aku usir roh keputusasaan dari hidup mereka. Dan aku katakan out dan out dalam nama Yesus. Mereka yang sedang ada tekanan dalam masalah keuangan, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Tuhan, aku katakan dalam hubungan suami istri, dalam keuangan, aku patahkan roh keputusasaan ini yang membuat mereka salah menilai Tuhan, salah menilai kondisi yang sebenarnya. Kemudian mereka menghalangi mata dan telinga hati mereka untuk melihat campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Malam ini selaput ini, roh keputusasaan ini aku usir dalam nama Yesus. Dan aku katakan saat ini, mereka bebas dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Berikan kepada mereka roh iman, roh yang percaya. Roh yang percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga telinga mereka mendengarkan firman-Mu. Hati mereka menerima firman-Mu dan melakukan firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Pelajaran yang kita pelajari dari Elia malam ini mengajarkan kepada kita, diurapi sehebat apapun, tapi kalau kita berikan kesempatan kepada setan, maka setan tidak kenal belas kasihan. Tapi malam ini, kami mau berikan hati kami dikuasai oleh Tuhan, sehingga hidup kami dikuasai di dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang membebaskan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak Ibu katakan, saya terima itu, saya terima firman malam ini, saya terima firman malam ini. Saya jadi kuat, saya akan hadapi masalah, karena percaya Tuhan ada bersama-sama. Dan saya tidak mudah putus asa. Saya tidak putus asa. Saya percaya Tuhan menolong saya. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus.